pohon. Itu di Tahura. Di Tahura. Nah, jadi waktu H-1 itu kita bener-bener nge-setup aja seperti biasa ya, tracing. Nah, cuman memang di saat itu pada saat itu kejadian yang udah beres ke tracing itu dia kecelakaan. Welcome back To Pick a Talk Body Pack yang ke 10. Akhirnya tak terasa. Itu ya istilah klasik tak terasa. Kita sudah di kita sudah ada kedatangan teman-teman ya. Teman-teman ini dari U Visual. Yes. Di sini ada Kang Kuculuk. Di sini ada Kang Badar, Gondrong dan Kribo. Iya benar. Oh iya benar. Apa kabar? Baik. Baik banget sih. Pandemi masih sibuk ya? Masih sibuk. Tetap Pandemi masih produktif sibuk ya. Alhamdulillah. Tapi kita juga sibuk. Sibuk. Ya, saling sibuk jadi. Iya benar-benar. Ya memang juga. harus cari kesibukan. Betul. Kalau saat pandemi ini ya. Sibukin diri sebenarnya. Gibokin diri. Ya dikiranya 2021 udah mulai membaik ya. Iya. Ternyata sama aja kayak 2020. Sama aja. Ya untungnya kita sudah terbiasa lah. Iya. Nah, U Visual ini dia bukan fokusnya, mungkin salah satunya itu memang mengolah visual. Visual. Dari namanya juga ada U Visual ya. Betul. Nah, kita udah beberapa kali ya bareng ya kerja bareng ya. Dan visual ini. Nah, salah satu yang menarik adalah video mapping. Nah, video mapping. Tapi sebelum jauh ke sana, U Visual itu apa ya? Sebenarnya kalian itu siapa atau ngerjain apa? Ya. Siapa yang jawab? Kita home page aja gimana? Karena ini berdua itu kan perwakilan kan ya? Iya. Nah, timnya banyak, hampir ada 50 karyawan. Iya. Amin. Ada community juga sebenarnya kan? Iya. Ada Iya. keterlibatan community kan? Kalau si visual tuh sebenarnya kita awalnya tuh komunitas di kampus sebenarnya. Kampusnya di UPI. UPI. Makanya kenapa namanya U Visual? Oh, karena UPI Visual. Iya. benar. Apa ya? Keren. Iya. Bahasanya berat sekali itu sebetulnya. Dalam. Sangat filosofis sekali. Apakah ada fakultas khusus yang fokus ke visual di sana? Kalian itu emang backgroundnya di situ? Enggak. Kita sebenarnya backgroundnya tuh seni rupa semua. Oke. Seni rupa. Nah, jadi dulu tuh saya dari 2010 belajar video mapping dan lain-lain gitu. Mulai ngulik, ada sama senior juga, salah satu senior. Nah, di situ tuh karena ketertarikan saya memang di video ya. Dan awalnya ekspektasi saya masuk UPI itu bakal belajar tentang multimedia. Tapi ternyata karena UPI itu basisnya untuk pendidikan. Jadi semuanya diajarin, nggak ada yang fokus gitu. Termasuk multimedia pun diajarin tapi selewat, hanya dasarnya aja. Nah, pengembangannya akhirnya saya sendiri banyak belajar di luar. Nah, berikutnya ketika saya 2013 pas ke kampus mau ada acara, ternyata bukan saya aja yang merasakan hal seperti itu tuh, banyak. Ada yang interest sama. Akhirnya dikumpulkan lah, dibikin komunitas. Ada Badar juga salah satunya. 2013, 2014 baru kita diresmiin bentuk namanya U Visual. 2014. Itu tempatnya di 24 Oktober. Berarti ada project betul ya 24 Oktober itu. Tentu. Disambil. Biasanya diawali dari project. Iya, emang diawali dari project. Dulu kita main di Jamu itu tahun berapa ya? Itu 2015. 15. Tahun kedua berarti untuk U Visual ya. Tahun kedua. Oke, berarti Badar dan Kuculuk ini adalah salah satu foundernya, atau hanya dari berdua, atau waktu awal-awal itu? Awalnya memang berdua sih. Inisiatornya kali ya. Inisiator berdua. Nah, tadi kan sempat nge-mention tuh Kuculuk video mapping. Nah, mungkin bisa diceritain nih buat teman-teman yang baru dengar video mapping apa sih gitu. Apakah bentuk seperti apa gitu? Video Ya, mapping. seperti ini. Ada nanti di kata editor sih. Apa kerjaan. Oh iya, gawe ya. Lu jawab. Ya, jadi sebetulnya sih memang awalnya itu sedikit tadi kenapa kita terlahir tanggal 24 Oktober memang karena memang ada project ya. Karena pada saat itu kita masih masing-masing.
Oh, sendiri. Manajemen sendiri walaupun maksudnya ya udahlah, ayo ketika ada event ataupun ada project ya udah go aja. Ternyata memang waktu itu memang harus ada namanya kan ya. Harus ada namanya. Ya udahlah, pikir-pikir gitu. Namanya mau apa nih? Saat itu juga ya. Saat itu juga langsung gitu. Terus kenapa memang interestnya di video mapping ya khususnya karena memang kalau pengalaman pribadi saya itu sebetulnya pada tahun 2010. Oke. Pada tahun 2010 itu kan pertama kali video mapping di Bandung kan, dari Sembilan Matahari. Dari situ waktu saya masih SMA. Aduh, udah jangan bahas ya. Jangan bahas umur ya. Skip. Oke. Next. Nah dari situ tuh amazed aja gitu, ketika dari si bangunan yang benar-benar statis bisa dibuat jadi sangat dinamis sekali gitu kan. Terusnya di sana hidup banget gitu kan, apalagi kan video mapping itu istilah dari sebuah augmented reality kan, bagaimana kita menambahin sebuah realitas tambahan melalui medium cahaya yaitu proyektor. Ya pertama kali tuh memang di di Bandung si Sinar Matahari ya. Waktu itu ada proyek-proyek gedung-gedung pemerintah ya waktu itu ya. Gitu ya. Nah ternyata interest di video mapping akhirnya ngulik lah sendiri. Betul. Sendiri. Terus berarti 2014 itu pas terbentuk tuh udah langsung ngerjain video mapping? Iya. Oh iya? Jadi dulu tuh kita tuh 2014 test case-nya ada salah satu gedung di kampus. Gedung EPBS lama. Jadi kita mapping tuh gedung EPBS lama barengan tiap orang yang emang interest sama multimedia kita kasih PR nih bikin motion masing-masing terus kita play bareng. Itu acara sendiri. Nah pas awal mungkin interest di video mapping, ngerjain video mapping. Nah terus akhirnya mungkin pasti berkembang dong. Berkembang ke ada servis-servisnya atau apanya karya-karyanya. Nah sekarang udah selain video mapping apa aja tuh? Sebenarnya video mapping tuh kalau akhirnya kita mulai kesini ngerunutnya sebenarnya itu salah satu outputnya aja sebenarnya. Salah satunya ya. Salah satunya karena base-nya sendiri tetap di multimedia dan motion graphic. Gitu. Cuman perbedaannya dari namanya sendiri video mapping kan memetakan video ke suatu objek dengan itu proyektor atau apapun gitu. Nah kalau tapi base-nya tetap sama. Kita harus bisa di motion graphic dan video. Gitu. Nah, jadi kesininya berkembangnya kita juga bikin gegara video klip, tapi tapi tetap ada unsur motion grafiknya. Terus augmented reality. Sampai yang kemarin kita karena kegabutan kita di pandemi, kita bikin virtual reality. VR gitu ya. Bikin museum-museum digital kayak gitu. Teman-teman kalau mau ngecek di website kalian di mana tuh? Itu di www.uvisual.id ya. Nah, itu ada bisa lebih dalam lagi ya untuk ngecek karya-karya atau service-servicesnya dari Uvisual. Nah, jadi penasaran, pasti kalian waktu membuat karya baik itu grafis dan nanti disajikan dalam visual mapping atau video mapping, itu kalian ada referensi atau influence dari siapa? Ya. Kalau influence sih sebenarnya banyak sih ya. Cuma kalau misalkan waktu itu yang benar-benar amazed sama kita tuh Anti VJ ya. Itu Anti VJ. Itu dari Prancis. Ya luar negeri lah. Eropaan, tim Eropa. Nanti tambah subtitle ya. Ada di Wikipedia. Anti VJ. Terus kalau makin kesini tuh banyak juga sih. Apalagi kalau misalkan hubungannya soal memang dari si experience dari si video mapping itu ataupun malah gabungan-gabungan yang lain kayak misalkan anak-anaknya setup design, terus juga ngelihat dari si festival video mapping karena memang kan yang memang cukup unik tuh di sini memang kita memiliki sebuah festival khususnya video mapping yang terbagi di beberapa negara. Betul, di beberapa negara. Kalau misalnya yang paling besar tuh memang di Rusia pada saat itu. Jadi itu memang sedikit cukup masif ya gitu si video mapping ini. Memang walaupun culture-nya adalah kalau di luar itu memang hubungannya dengan festival cahaya kan. Light Fest kan. Light
di salah satu konten atau programnya ada video mapping. Video mapping, betul. Oke. Tapi malah jadi lebih besarnya video mapping karena kan memang skopnya memang cukup besar kan, apalagi memang manfaatin bangunan-bangunan yang cukup besar juga kan sebenarnya. Nah, Itu bisa ada heritage-nya juga ya, maksudnya untuk kenalin bangunan-bangunan bersejarah gitu ya. Betul banget, betul banget. Bisa. jadi ingat postingan atau kegiatan teman-teman U-Visual ini waktu ikut festival di Jepang. Oh, Itu Jepang ikut ya. festival atau Tahun misalnya berapa tuh? kalau nggak salah 2019. Itu 2019. Jadi, kalian tuh diundang kan di sana kan? Ya diundang. Nah, Waktu itu memang kita ikutan juga si festivalnya tuh lebih ke apa ya? Jadi kompetisi ya. Kompetisi Submission. submission Submission, itu iya, tapi iya. dibuat juga festival. Waktu itu di Jepang tuh di Odawara. Di Odawara kita masuk ke 20 besar dari 20 besar seluruh dunia. Iya, Itu diseleksi dari 200 peserta kalau nggak salah seluruh dunia gitu. Mantap. Bos dulu dong. Plus dulu jadi submission dan terpilih dan terkurasi. Nama festivalnya tadi apa? One minute projection mapping. Projection mapping. Terus kalian kepilih 20. Dulu? Lanjut berarti di sana ininya kompetisinya. Di sana Yang langsung. besar itu. Oh, 20 ya. besar itu langsung di sana. Penjurian langsung di sana. Itu live presentasi berarti ya. Live. Dia acaranya 3 hari. Hari pertama dia jadi di sana tuh di tiketing udah kayak acara dan interest bagus ya tuh mereka di sana. Jadi kayak waktu budaya ini hujan juga. ya. Jadi video waktu festivalnya tuh dia memang hujan, cuman memang semuanya udah bayar tiket terus juga interest. Ya udah tonton aja gitu. Iya, tonton aja. Emang kondisinya kayak gini gitu Iya, ya. betul. Rata-rata festival dolar seperti itu ya, mau hujan salju juga. Kita mau gerimis sedikit. Wah, Asli. Iya. Ngabaso nih. Itu berarti performanya sekali. Sekali. 3 hari. 3 hari. Oh, setiap hari. Tiap hari hari. lah. Jadi Hari. hari pertama tuh kalau nggak salah dia pembukaan, hari keduanya penjurian, hari ketiga dia umum. Pengumuman. Untuk publik. publik. Untuk publik. Wah, Itu keren tuh banget. bulan tahun berapa sih? 2019 September. September. Submission dari tahun sebelumnya biasanya. Enggak. Sebulan sebelumnya. Serius? Tapi emang jadwal submissionnya sebulan sebelumnya. Sebulan sebelumnya. Ya sebulan lebih lah. Dikit lah ya. dikit. Mepet sih ya itu ya. Dan akhirnya kalian diumumin kalian berangkat, itu gimana tuh? Pasti ada bengongnya dulu gitu kan. Ini benar apa enggak sih? Bingung yang jelas. Lu submission apaan gitu kan? Karena justru itu kan sebenarnya kita ikut festival tuh bukan cuman kali itu aja. Iya. Sebelum-sebelumnya ikutan juga. Cuman yang ternyata digarap serius nggak pada masuk, dan itu tuh yang Odawara tuh justru kita ngegarapnya nggak salah-salah Santai juga lah sih, ya. santai tapi Santai, santai iya. banget, ya Nothing udahlah tulus gitu. lah gitu ya. Masuk syukur enggak juga nggak Iya, apa-apa iya, gitu. iya. Tapi justru itulah yang masuk Itu gitu. yang masuk ya. Dan itu dan itu kurang lebih kita persiapan juga buat kayak keberangkatan juga kurang lebih 2 mingguan ya. Iya. 2 mingguan. Untungnya ada body pack yang support kita sih sebagai maksudnya. Gitu. Pas banget ya. Pas banget ya. Pas banget ya. Soalnya kebanyakan karena waktu yang mepet itu nggak pada, maksudnya terlalu mepet jadi susah agak nyari sponsor juga sih. Ya mudah-mudahan ini jadi harusnya tahun kemarin ya. Kan pasti tiap tahun itu ya. Tiap tahun ada. Tiap tahun. ya. Tapi Tahun kemarin juga sebenarnya banyak juga festival-festival, cuman memang semuanya pospon ya aja pasti gitu. lah ya itu ya karena pandemik ya. Jadi penasaran nih ceritanya. Akhirnya kalian berangkat tim ke sana berapa orang? Itu waktu itu berempat orang ya? Berempat. Berempat. Dari sananya emang lu berangkat terus berempat gitu atau dari kita? Bebas sih Satu tim sebenarnya. aja ya. Cuman Tim budgetnya aja. aja. 4 orang. Iya benar-benar. Aduh. Aku penasaran tadi kan ngobrolin influence dari berbagai macam artis gitu ya. Gimana sih caranya kalian membentuk sebuah karakter yang orang tuh bisa ngeh gitu. Oh ini visual banget nih gitu. Dalam tiap karya kalian bahwa Iya, wah ini gitu. jadi si visual nih tanpa misalnya belum lihat siapa jadi headline-nya ternyata oh ini visual. Ya, itu kan pasti juga maksudnya apakah itu dibentuk dari awal atau sambil berjalan apa akhirnya itu kebentuk atau gitu. Yang bisa jadi ciri khas gitu karakter. Sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan kita juga ya. Waktu itu kemarin-kemarin sebenarnya ciri khas kita apa sih? Oke. Malah jadi kayak mempertanyakan kembali sebenarnya ciri khas kita seperti apa. Cuman ternyata memang orang lain juga yang menilai Nah, bahwa itu pasti mereka itu- output dari orang ya. Betul. Dan kalau dilihat-lihat juga secara garis besar memang kelihatan nih dari segi warna, terus dari segi bentuk, terus juga ceritanya seperti apa. Karena memang kalau ada misalnya story-nya juga di pasti situ ada ya. story-nya. Karena memang kalau ngomongin story juga kita lebih kepada cerita-cerita yang ngablu ya. Terus juga jadi sesuatu yang fiksi itu ya. Oke. Fiksi, tapi memang masih tetap
kaitan eratnya dengan tradisi gitu. Kelokalan. Oke. Itu sih. Nah, akhirnya itu pun yang jadi terus kalian explore ya di setiap karyanya ya. Betul. Ini penasaran juga nih, ini tentang balik lagi ke video mapping ya. Kan pasti tidak semudah kita kita menempelkan platform atau media proyektornya aja gitu. Aku kebayangnya yang tahapan yang ada apa sih sebenarnya, pengukuran atau apa gitu. Mungkin bisa diceritain tahapan-tahapannya deh. Gitu. Kalau yang kita tahu makan kita harus presisi, itu udah aja itu. Gitu. Terus pas geser dikit udah biar. Mungkin bisa ada yang teknis non teknisnya gitu mungkin. Kalau untuk tahapan sih biasanya ada namanya tuh tracing atau ngambil bentuk si objeknya. Itu tuh ada beberapa cara. Ada yang dia ngegambar langsung, jadi proyektornya langsung disorotin, langsung di trace manual. Itu bentuk ininya. Ada yang sistem foto kamera, nanti lensanya disamain sama lensa si proyektornya. Terus ada juga teknik kayak blueprint. Jadi kita punya ukuran blueprint sebuah gedung, kita bikin maket ulang, di modeling ulang, kita bikin maketnya, kita sorot diperkecil. Itu. Jadi kita diskalain. Terus ini yang paling mudah ya yang ada blueprintnya. Yang enggak juga sih. Enggak juga. Yang paling sering dipakai sebenarnya tracing langsung sih. Terus karena lebih cepat dan lebih ini kali ya. Akurat mungkin? Enggak. Lebih akurat iya, karena nanti kita udah punya template langsung. Yang penting si proyektornya. Nah, cuman kalau tracing langsung tuh paling kendalanya kita 2 kali di alat. Karena proyektornya harus yang sama ya. Harus yang sama dan 2 kali pakai gitu, di hari H sama hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya. Yang satu lagi tuh dia ada sekarang teknik scan. Lidar scan. Kayak gimana tuh? Pakai laser. Kalau dulu bangunannya? Iya. Kalau di scan gitu. Wow, kalau dulu pernah ada video klip Radiohead yang dia pakai lidar. Aduh, apa ya judulnya lupa. Itulah pokoknya. Nah, teknisnya sama kayak gitu. Jadi dia nembakin laser, ngegambar objek di sekitarnya. Dia bentuknya langsung 3D. Nah, itu jadi patokannya. Langsung digital. Langsung digital. 3D digital. Itu paling mudah kayaknya. Itu paling mudah tapi mahal. Yang mudah mahal. Harga tidak membohongi. Ya, itu kan berarti teknis ya. Kalau udah kebentuk si keukur ya. Keukur bentuknya, berarti di situ mulai ada story. Betul. Ada apa lagi sih? Itu kalau motionnya berarti dari story ya? Betul, dari story. Terus juga memang kita cari dulu moodnya mau seperti apa. Ya seperti proses dari tahapan pembuatan motion graphic sih sebetulnya. Hanya memang treatmentnya adalah kita harus mengikuti dari sebentuk objek yang ditembakkan gitu. Lebih uniknya di sana sih, karena kan memang kalau motion graphic kita nggak punya patokan harus seperti apa kan. Nah kalau ini memang sudah ada patokannya, kita mau masukin apa nih di bagian mana si bangunan itu sendiri. Kayak gitu sih. Berarti elemen story juga sangat menentukan di sini. Betul. Berarti teman-teman di sini pasti ngulik lagi bikin story ya kan? Maksudnya dari story nanti kan ada aset apa aja yang muncul gitu. Jadi kayak kita harus ngangkat kalau di gedung ya misalnya, kita juga jangan ninggalin si objek itu sendiri. Objeknya sendiri. Si story belakang si gedungnya sendiri kita bawa, tapi juga kita gabungin dengan konsep yang kita bikin kayak gitu. Nah sebelum ke story berarti kan riset juga tuh ya? Riset dulu ya Mas. Panjang ternyata. Yang bikin story siapa nih biasanya? Nah kalau misalkan story sebenarnya kita kebanyakan memang dari tim internal juga, maksudnya tim kita sendiri, tapi juga kita sering kolaborasi kalau misalkan lebih kepada satu tradisi, misalkan tradisi Sunda nih. Nah kita cari nih siapa yang memang expert di bidangnya. Nah dari situ kita baru ngobrol bareng. Gitu. Ditranslate lah ke dalam bentuk visual kalian ya. Ya seperti itu. Selama ngerjain nih dari 2014 berarti sampai sekarang, ada pengalaman menarik nggak yang nggak pernah dilupain gitu selama mengerjakan project-project video mapping ataupun yang lainnya? Kalau saya pribadi ya waktu itu boleh. Saya lupa tahun 2000 berapa. Cuma waktu itu kita nge-projection mapping pohon waktu itu. Pohon itu di Tahura. Di Tahura. Nah, jadi waktu H-1 itu kita bener-bener ngeset apa aja seperti biasa ya. Tracing. Nah, cuman memang pada saat itu kejadian yang udah beres nge-tracing itu dia kecelakaan. Jatuh gitulah berarti. Setelah pulangnya. Setelah pulang dia kecelakaan.
Terus hari hanya proyektor nggak bisa nyala. Wow. Oke. Ini bukan teknis, bukan non teknis. Bion ini. Sering sih ya gitu. Yang Isola Isola tuh salah satu gedung di UPI ya. UPI yang Isola katanya kan kita tuh Isola tuh ngangkat cerita tentang di balik kisah Isolanya sendiri sama tentang ya ada unsur-unsur Sunda dikit lah, termasuk kita masukin gamelan, masukin bukan Sunda Empire kayak. Karena videonya di situ. Masukin gamelan, masukin kayak yang nyinden dari segi musiknya berarti. Dari yang nyinden kayak gitu. Nah, pas acara tuh tapi nggak tahu ya, ini nggak tahu benar atau nggak. Pas pulang ke rumah dia ada yang nonton cewek, katanya pas nonton tuh rambutnya panjang, pas pulang ke rumah dia jadi pendek. Pulang ke rumah jadi pendek. Iya, jadi pendek. Kayak udah kayak dipotong. Kalau misalkan ini, aduh saya merinding. Iya, saya belum merinding. Waktu itu ada satu panitia sebenarnya yang nyerita ke kita dan juga momennya juga maksudnya agak sedikit make sense karena udah dari tahun terakhir itu 2009 si daerah si Isola itu dia rame. Nah setelah itu dia memang gak rame lagi gitu. Nah setelah tahun 2015 waktu Putus Smoker juga main, pada saat itu rame lagi. Oh kegiatan di sana. Kegiatan di sana dan itu kan bener-bener rame pisan kan. Dan kita juga nggak tahu si ceritanya apa benar atau enggak. Cuman memang dari si panitianya itu sendiri yang info ke kita gitu. Pas hari berikutnya kita cari nih, kalau memang ada bekas rambut, ada nggak sih? Ternyata ya nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak tahu dia lupa kali udah motong rambut sih. Kayaknya sih gitu ya. Anggaplah seperti itu. Tapi saja kita orang-orang kecil. Logis aja. Itu sih yang mungkin belum kita pecahkan sih. Kalau soal teknis mah udah pasti paham lah segalanya gitu. Cuman ternyata di luar itu ada juga yang cerita kayak gini gitu. Itu juga harus apa ya? Kalau di bahasa Sunda ada sasadu ya. Iya. Kayak semacam pendekatan mungkin ya. Izin lah ya. Izin. Kalau tempat terunik atau yang paling berkesan nih. Tempat unik waktu itu bukan kita sih yang berangkat tapi waktu itu tuh yang mapping benteng sih ya. Mapping benteng. Fort Marlborough. Waktu itu tuh. Uniknya tuh adalah itu di tempat sepi gitu itu memang ya benteng aja gitu kan tempat bersejarah cuman nggak tahu kenapa pas hari hanya itu banyak banget yang datang sampai kita bikin 2 sesi. Buat saking ada yang datang udah beres itu. Iya, karena kan memang kapasitasnya terbatas juga, jadi dibikin 2 sesi gitu. Padahal memang awalnya ya udah cuma 1 sesi doang gitu. Itunya sih, itu yang menarik. Berarti antusias masyarakat gitu ya, publik tentang video mapping juga sekarang semakin besar berarti ya? Ya, besar. Semakin besar ya. Kalau dari segi ininya, kreatornya atau industrinya gitu gimana menurut kalian? Kalau dari segi industri malah memang semakin berkembang juga ya. Apalagi memang si industri ini, apalagi khususnya di bidang apa ya? Selain video mapping juga masih tetap berurusan dari interaktif. Terus juga memang hubungannya dengan motion yang memang diperuntukkan untuk bidang-bidang yang berbeda gitu. Jadi lebih ke apa ya istilahnya ya? Lebih interaktif mungkin ya. Dan dari situ memang makin banyak juga itu industrinya dan hidup juga gitu. Apalagi juga kalau di Bandung juga mungkin banyak juga studio-studio yang memang fokus juga di sana gitu. Ya. Apalagi di bahkan di daerah-daerah pun ketika kita mampir gitu ya ke salah satu daerah, misalnya di Sumatera, di Kalimantan, yang banyak juga yang nanyain gitu. Ternyata memang mereka ngulik-ngulik juga gitu, walaupun memang hanya sebatas walaupun memang dengan keterbatasan yang alat yang ada aja gitu, mungkin kayak pakai proyektor yang dari RT RW gitu ya. Dia pakai dulu bukan buat nonton nobar, tapi ya udahlah pakai buat test case mapping. Itu sih yang bikin kita ternyata industrinya juga jalan juga gitu dan terusnya juga banyak gitu. Berkembang sih. Kalau berkembang berarti kan semakin banyak nih kreatornya, berarti semakin variatif juga ya ininya ya. Hasil outputnya tuh ya. Karena dari 10 tahun terakhir ini ya 2010 sampai sekarang
antusias masyarakat juga makin tinggi, terus orang yang kreatornya juga semakin banyak dan makin multidisiplinnya makin kemana-mana. Makin campur. Ada yang kerja sama musisi, ada ya musisi pasti udah karena relate ya. Iya, relate banget ya. Ada yang sama kayak ada elektro, dia bikin sensor dan lain-lain kayak gitu. Kita juga beberapa anak teknik. Kita beberapa kali kerja sama anak teknik sama juga. Mereka juga ya. Kayak gitu. Mungkin juga dari pertunjukan musik udah dari lama ya. Iya. Udah dari lama ya. Ada apa? Tadi nyebutin visual joki kayak gitu-gitu ya. Juga udah lama ya. Sekarang tinggal platformnya jadi berkembang. Kalau ke sifatnya apa ya? Brandingan juga sekarang udah dari lama kali ya. Brandingan misalnya untuk produk-produk tertentu gitu di mapping. Mulai gitu. rame sih ke 2013-14an kayak 2014 ketika si video mapping ini ternyata bisa dipakai untuk lebih komersil ke gitu komersil, ya. yang komersil banget gitu. Itu di juga Indonesia ya. Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Kalau di luar sih udah lama. Oh, udah lama kalau di luar. Nah, berarti selama ini kan yang sifatnya itu orang langsung berkumpul di satu tempat untuk menyaksikan. Nah, pas pandemi ini, apakah teman-teman punya ada ide strategi lain agar tetap si feel-nya video mapping ini masih tersampaikan walaupun tidak secara langsung gitu. Kira-kira dalam rencana apa nih teman-teman atau strategi apa nih? Sebetulnya sih kalau misalkan kalau yang video mapping, khususnya video mapping kita udah ada apa ya? Udah ada sedikit solusi lah sebetulnya ya. Jadi kita istilahnya kita video mapping tapi siang hari. Siang hari. Berarti itu harus balapan dengan cahaya. Nah, jadi digantinya dengan AR, augmented reality. Kita udah bikin di Gedung Isola dan Gedung Merdeka. Jadi kayak gimana tuh teknisnya tuh? Teknisnya tinggal kita pakai handphone, apalagi pakai Instagram sih. Jadi pakai filter Instagram, tinggal pakai filter kita, terus tembakin ke bukan tembakin tinggal arahin kamera ke bangunan Gedung Isola atau Gedung Merdeka, nanti bakal keluar grafisnya. Berarti kita harus datang ke sana ke Gedung Isola atau Merdekanya. Ya nanti tinggal diarahin kameranya ke situ, langsung ada auto tracking ke sana. Jadi sebenarnya kita mindahin medianya aja sih, yang biasanya pakai proyektor, sekarang pakai handphone. Gitu. Oh iya. Nah, pandemik ini juga jadi ini ya solusi atau mungkin jadi ulikan baru gitu ya. Betul. Ulikan baru. Karena sebenarnya itu cita-cita kita dari dulu ya, gimana caranya bisa nge-video mapping siang hari. Masa kita ngelawan matahari. Iya. Tadi juga mikirnya langsung ini balap-balap dengan cahaya gimana gitu. Karena mungkin cahaya Tuhan mah tidak bisa dikalahkan ya. Cahaya ilah. Cahaya. Gitu. Sekarang lagi ngerjain apa aja nih? Kalau sekarang kita juga sekarang lagi ikutan juga Summit Festival. Itu di Eropa di mana ya? Hungaria sama Yunani. Sudah submit berarti ya, tinggal nunggu. Yang Hungaria sudah, yang Yunani lagi progres. Itu karya-karyanya berarti sekarang apakah setiap ada festival bikin karya baru? Bikin karya baru. Pasti harus bikin karya baru. Ngikutin tema si festivalnya mungkin. Iya. Oh iya, ada kalau di Hungaria itu kita mapping katedral. Kalau yang di Yunani itu dia pabrik rokok gitulah. Cuman bangunan bersejarah dua-duanya. Ke depan mengerjakan apa nih yang sedang ada di antrian pengerjaan nih? Pasti ada notes di kantor. Bulan ini ngerjain apa gitu. Yang pasti kayaknya kita bakal kolaborasi lagi dengan Bodypack ya. Mantap. Gitu. Dengan untuk produk-produk terbarunya berarti ya? Terbarunya ya pasti. Udah pasti ada produk-produk baru dari Bodypack. Kalau ini nih kita ya pas pandemik ini kita lagi kayak gini, ada solusi-solusi tadi, bikin strategi-strategi. Coba kita bicara mundur tentang industri kreatif nih. Sekarang di musik nih ada regulasi tentang royalti dan apa. Nah dari kalian yang dari visual nih, dari multimedia, ada harapan tertentu nggak sih tentang industri kreatif ini? Apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita rubah gitu? Sebetulnya hal yang paling menarik itu adalah sedikit menyinggung soal NFT mungkin ya. Gitu. Selalu Sekarang rame ya. Dikit aja. Apalagi output kalian digital ya. Digital. Yang pasti memang juga visual, apalagi kontennya juga kebanyakan dari si NFT itu sendiri juga. Motion juga kan sebetulnya. Mungkin dari situ yang lagi menarik sih sebetulnya sekarang. Kalau misalkan di industri di Indonesia gitu ya khususnya, memang lebih ke si knowledge-nya sih, ketika memang para masyarakat umum itu belum
mengerti soal royalti itu seperti apa. Karena memang jadi sering juga ngomongin soal plagiarisme kan. Ketika para seniman itu memposting karyanya ternyata dibajak dan dibuat menjadi masif seperti di produk gitu. Itu kan maksudnya ternyata memang di masyarakatnya nih belum mendapatkan pembelajaran soal copyright ini gitu. Itu ya, penggunaan karya ya. Karena mungkin ternyata dari mereka juga, dan waktu ditanya juga mereka juga nggak tahu gitu, nggak tahu juga gitu. Nggak sadar ini tuh mengganggu penggunaan gitu ya. Betul. Oke. Nah, ya semoga ini ya. Ya itu mungkin bisa jadi salah satu poin harapan teman-teman dalam menikmati atau mengapresiasi sebuah karya dalam bentuk digital saat ini. Seperti itu. Sama harapannya paling lebih menghargai para pelaku kreatif lah. Nah, itu apresiasi. Soalnya kadang ya entah itu masyarakatnya sendiri atau kliennya sendiri kadang bikin yang gitu mah gampang gitu. Kadang suka kayak gitu ya. Cuma tinggal ngambil banyak notes revisi woi. Oke. Mudah-mudahan rencana di depan bisa dikerjakan lancar meskipun kondisi pandemik ya. Amin. Nanti ditunggu kabar festivalnya ya, 2 festival itu ya. Siap. Mudah-mudahan berangkat ke sana ya tahun depan lah ya. Kalau yang ini malah bulan Juli sih. Mudah-mudahan bentar lagi. Bulan Juli. Bentar lagi mudah-mudahan. Sukses terus buat Visual. Terima kasih buat teman-teman boleh ngecek karya-karyanya di Instagramnya di Uvisual atau di websitenya juga ya. Nah kalau teman-teman mau ngecek podcast di ini ya Body Pack a Talk, tinggal cek aja di Spotify ya. Pack a Talk. Atau juga kalau mau ngecek di YouTube juga ada di Body Pack TV. Jangan lupa juga untuk like, share, komen video ini ya. Ya, atau di website di bodypack.co.id. Yes, di situ juga banyak produk-produk terbaru dan juga untuk update-update terkini ada di Instagramnya @bodypack. Yes. Kita pamit, ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Thank you.